Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anissa Nurhasana dengan NIM 201210023 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Dari jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN SMH Banten. Dari kelompok 7 dengan materi komponen-komponen kurikulum. Di sini akan dibahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian komponen kurikulum. Komponen itu adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri itu mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Kurikulum itu sebagai suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di sini yaitu ada tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut itu baik secara sendiri maupun bersama itu menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Di sini ada beberapa pendapat mengenai komponen kurikulum. Yang pertama itu ada Ralph W. Taylor yang menyatakan bahwa ada 4 komponen kurikulum, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada organisasi, dan yang keempat ada evaluasi. Nah, senada dengan pendapat tersebut, di sini ada yang kedua itu ada Hilda Taba. Hilda Taba ini menulis bahwa komponen-komponen kurikulum itu antara lain ada tujuan, yang pertama, yang kedua ada materi, yang ketiga ada metode, dan yang keempat ada organisasi, dan yang kelima ada evaluasi. Komponen-komponen kurikulum itu saling berhubungan. Setiap komponennya itu saling bertalian erat dengan komponen lainnya. Nah, tujuan dari komponen kurikulum itu di sini untuk menentukan bahan apa yang akan dipelajari, bagaimana proses belajarnya, dan apa yang harus dinilai. Nah, demikian pula dengan penilaian itu dapat mempengaruhi komponen lainnya. Di sini yang ketiga itu ada dari Tohari Musnamar. Tohari Musnamar ini telah mengidentifikasikan dan merinci komponen-komponen yang akan dipertimbangkan dalam rangka pengembangan kurikulum. Di sini yang pertama ada dasar dan tujuan pendidikan, yang kedua ada pendidik, yang ketiga ada materi pendidikan, yang keempat ada sistem penjenjangan, yang kelima ada sistem penyampaian, yang keenam ada sistem evaluasi, yang ketujuh ada peserta didik, yang kedelapan ada proses pelaksanaan atau belajar mengajar, yang kesembilan ada tindak lanjut, yang ke-10 ada organisasi kurikulum, ke-11 ada bimbingan dan konseling, yang ke-12 ada administrasi pendidikan, yang ke-13 sarana dan prasarana, yang ke-14 ada usaha pengembangan, yang ke-15 ada biaya pendidikan, dan yang terakhir yang ke-16 ada lingkungan. Selanjutnya itu ada pendapat dari Hasan Langgulung. Hasan Langgulung ini membagi unsur kurikulum itu menjadi 4. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua isi atau kandungan pendidikan, yang ketiga ada metode pengajaran, dan yang terakhir yang keempat ada metode penilaian. Kurikulum itu harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Nah, kesesuaian ini tuh meliputi 2 hal. Yang pertama itu ada kesesuaian kurikulum, tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua itu kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga dengan evaluasi, itu harus sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu materi kedua ada komponen-komponen kurikulum. Di sini yang pertama itu ada komponen tujuan. Di sini tujuan itu merupakan sebuah komponen kurikulum yang fundamental dan peka sekali, karena hasil kurikuler yang diinginkan itu tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi juga memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan.
Unsur yang terkait yang berkepentingan dan berurusan dengan pendidikan itu dapat mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pendidikan yang diharapkan bisa dicapai oleh anak didiknya, baik dari orang tua, masyarakat pemakai lulusan, maupun sampai pemerintah. Di sini tujuan kurikulum itu biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan. Yang pertama itu ada tujuan jangka panjang atau AIMS. Tujuan ini itu menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini itu tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik itu menyelesaikan sekolahnya. Seperti di sini bertanggung jawab sebagai warga negara, bangsa berbangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada tujuan jangka menengah atau goals. Tujuan ini tuh merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu ada tujuan jangka pendek atau objektif. Nah, di sini tuh tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya itu di sini siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul. Siswa dapat mempraktekkan sholat dan lain sebagainya. Dalam sebuah kurikulum juga, lembaga pendidikan itu terdapat 2 tujuan. Yaitu yang pertama ada tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi. Tujuan ini itu biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan atau psikomotorik, sikap atau afektif, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut juga itu disebut dengan tujuan lembaga atau institusional. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini itu biasanya disebut dengan tujuan kurikuler. Pada kurikulum yang sekarang berlaku itu, tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Setelah dijabarkan oleh guru, itu akan diperoleh indikator dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya itu di sini ada selanjutnya dari komponen tujuan. Di sini yang kedua ada komponen isi atau pengalaman belajar. Nah, itu tuh hal yang merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan menyusun isi atau komponen kedua dari kurikulum. Supaya keinginan dari tujuan kurikulum itu bisa dicapai dengan cara yang efektif. Dan juga supaya pengetahuan paling penting yang diinginkan pada jalurnya itu dapat disajikan secara efektif. Isi atau materi kurikulum itu adalah semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran atau bidang studi. Sedangkan pengalaman belajar sendiri itu dapat diartikan sebagai kegiatan belajar atau bagaimana disiplin berpikir dari suatu disiplin ilmu atau segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau konten yang dibakukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu itu di sini perencana kurikulum itu harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Di sini ada kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain. Di sini yang pertama ada kebermaknaan atau signifikasi. Kebermaknaan atau signifikasi ini yaitu suatu isi atau materi yang diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. Konten kurikulum itu dapat diwujudkan dengan konsep dasar atau prinsip dasar yang mendapat prioritas utama dibandingkan dengan konsep atau prinsip yang kurang fundamental. Di sini yang kedua ada manfaat atau kegunaannya. Adapun parameter kriteria kebermanfaatan isi adalah seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi atau materi kurikulum bagi operasionalisasi
kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengembangan manusia, yaitu mengenai kriteria pengembangan manusia yang mengarah pada nilai-nilai demokratis, nilai sosial, atau pada pengembangan sosialnya. Selanjutnya yang setelah komponen isi atau pengalaman belajar, di sini yang ketiga yaitu ada komponen organisasi. Komponen organisasi ini perbedaan antara belajar di sekolah dengan belajar dalam kehidupan adalah dalam hal pengorganisasian secara formal di sekolah. Jika kurikulum merupakan suatu rencana untuk belajar, maka isi dan pengalaman belajar itu membutuhkan pengorganisasian yang sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan-tujuan pendidikan. Berdasarkan pendapat dari Taba, jelas bahwa materi dan pengalaman belajar itu dalam kurikulum itu diorganisasikan untuk mengefektifkan pencapaian tujuannya. Organisasi kurikulum yang dimaksud adalah tataran materi, baik yang berkenaan dengan bentuk bahan dan pelaksanaannya. Tatanan materi yang berkenaan dengan bentuk bahan atau struktur horizontal itu diatur dengan cara, di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada pemisahan mata pelajaran yang berdiri sendiri, dan yang kedua yaitu ada penyinggungan atau penghubung antar bahan kurikulum dalam berbagai mata pelajaran. Yang terakhir, yang keempat, di sini setelah komponen organisasi ada komponen evaluasi. Kegiatan evaluasi itu merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi itu memegang peranan yang sangat penting atau cukup penting. Sebab dengan evaluasi itu dapat ditentukan apakah kurikulum yang digunakan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau belum. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan yang sehubungan dengan evaluasi. Yang pertama, evaluasi itu harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Yang kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Dengan demikian, penilaian suatu program itu tidak mungkin hanya dapat mengandalkan hasil tes siswa setelah terakhir proses pembelajarannya. Komponen evaluasi ini sangat penting artinya bagi pelaksanaan kurikulum. Hasil evaluasi itu dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang ingin dituju itu dapat dicapai atau tidak. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum itu dapat berjalan secara optimal atau tidak. Dengan demikian, itu akan dapat diperoleh petunjuk tentang pelaksanaan kurikulum tersebut. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh, itu dapat dilakukan perbaikan-perbaikannya. Evaluasi kurikulum itu sepatutnya dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu, perlu terlebih dahulu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi dengan menggunakan acuan dan tolak ukur yang jelas pula. Sehubungan dengan rancangan bangun kurikulum ini, evaluasi itu dilakukan untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu yang pertama ada evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum, dan yang kedua evaluasi terhadap proses kurikulum. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.